Oke, halo pemirsa. Ketemu sama saya lagi, Sony Wijaya di blog kami ya, di Rumah Kopi Indonesia atau Sony Wijaya Rumah Kopi Institute. Hold me tight, my lips don't need a word to say. Lay me down, blow my mind, let's take it all the way. Tell me will you love me tomorrow like you love me tonight. See we can worry about it tomorrow. Just give me tonight. Hari ini saya akan membuat minuman kekinian dengan memakai olesan topping ya. Jadi banyak yang request saya itu eh, olesan topping itu apakah masuk ke resep, atau yang kedua olesan topping itu resepnya bagaimana, atau yang ketiga olesan topping itu enaknya bagusan yang mana. Karena di video saya sebelumnya pakai powder creamer itu viral juga ya, maka otomatis saya akan membuat video juga, semoga viral juga, yaitu cara memakai topping ya, atau olesan pada gelas minuman kekinian. Saya akan membuat 3-4 gelas. Nanti yang pertama topping bawah ya, lalu nanti topping atas, dan nanti ada topping atas bawah. Nah, untuk minumannya ini nanti saya akan memakai basic susu semua ya, basic milk semua. Dan kebetulan kita Rumah Kopi Institute punya produk sendiri ya, produksi sendiri, yaitu powder dan sirup. Oke, kita akan membuat powdernya. Nah, kebetulan powdernya kita sudah masukkan dalam toples ya, jadi tidak di dalam foil karena harus tertutup rapat ya. Jadi SOP-nya sendiri untuk powder kita adalah powdernya harus tertutup rapat ya, di suhu ruangan, tidak boleh kena air, tidak boleh panas, dan tidak boleh dingin ya, jadi tidak boleh lembab lah ya, harus suhu ruangan. Oke, sekarang topping oles khusus powder merupakan garnish atau hiasan pada gelas minuman, jadi tidak masuk dalam resep karena masuk ke hiasan. Jadi topping oles ini sebenarnya untuk hiasan ya, jadi tidak masuk dalam resep atau tidak masuk isian. Jadi kalau ada isian itu basicnya, tergantung basicnya apakah kopi, coklat, susu, milk, atau teh. Oke, ada 3 jenis topping. Yang pertama ada namanya topping bawah. Nah, ini pemakaian resepnya ya, 10 gram powder bebas, 15 ml SKM, lalu 5 ml susu cair. Aduk semua bahan sampai rata atau kental ya, di gelas plastik atau gelas kaca juga bisa. Lalu ratakan, oles gelas sampai setengah gelas ya, atau sepertiga gelas. Lalu isi dengan minuman. Jadi dikasih es batu dulu, baru nanti diisi dengan minuman sesuai resep. Lalu yang kedua ada namanya topping atas. Topping atas ini dia di atas bibir gelas atau permukaan gelas ya. 10 gram powder bebas, 15 ml SKM, 5 ml susu cair. Aduk semua bahan sampai rata atau kental di gelas terpisah. Jadi pakai gelas terpisah, nanti bisa dilihat di videonya ya. Lalu ambil sendok, ratakan di gelas ya, di permukaan gelas sampai setengah gelas, nggak sampai setengah gelas ya, sampai sekitar 2-3 cm ya, 2-3 cm dari bibir gelas. Oke. Lalu isi dengan minuman sesuai resep. Lalu yang ketiga ada namanya topping atas bawah. Jadi kita buat topping bawah ya, kita oles di gelas, habis itu kita oles di permukaan. Tapi sebelumnya kita sudah membuat minumannya ya, tinggal kita masukkan ke dalam minuman. Lalu ada topping atas bawah itu versi dalgona atau layering rainbow ya. Jadi kita buat topping bawah dan topping atas ya. Kita buat topping bawah, lihat resepnya ya, lalu masukkan isian, nanti di atasnya kita bisa topping dengan powder cair ya, bisa pakai espresso atau pakai powder yang dicairkan ya, 10 gram dikasih susu cair, ditaruh di atasnya itu juga bisa. Jadi topping atas bawah ini
bisa versi dalgona. Aslinya dia topping bawah cuma dikasih layer. Oke, berikut videonya. Dan yang pertama saya akan membuat topping border bawah. Sebenarnya saya mau pakai gelas sablon saya ya, tapi nanti takutnya nggak kelihatan topping border bawah. Jadi saya pakai gelas polos ya. Jadi kita bisa pakai gelas sablon, tapi ini karena untuk edukasi, jadi saya pakai gelas polos ya. Oke. Sekarang kita akan membuat topping border bawah, tapi sebelumnya kita akan membuat isiannya dulu. Nah, isiannya di sini saya nggak akan memakai saya pakai sirup rumah kopi ya. Saya akan pakai sirup rumah kopi. Oke. Nah. Oke, saya akan pakai sirup rumah kopi. Jadi kalau kita beli di rumah kopi, sirupnya itu ada 1 liter, ada 500 ml dan ada yang 250 ml seperti ini ya. Memang belum ada labelnya karena ini memang untuk training kita ya. Jadi yang membedakan sirup kita ini sirupnya sangat kental ya. Dan rasanya itu ada banyak 100 lebih rasanya ya. Oke, saya akan buat namanya coconut ya, coconut milk. Jadi saya pakai sirup coconut bening ya, seperti ini. Saya buat isiannya dulu ya. Saya buat isiannya dulu. Oke. Nah, yang pertama saya akan memasukkan susu cair ini ya, sekitar 75 ml atau 100 ml, tergantung gelasnya. Gelasnya mau yang 12 onsis, sorry 14 apa 16 onsis ya. Kalau 22 onsis terlalu banyak ya, jadi kenyang nanti orang. Jadi kita pakai yang 16 onsis ya, atau 14. Oke, kita pakai susu. Susunya adalah 75 sampai 100 ml. Lalu kita kasih gula cair ya. Oke, kita pakai gula cair sekitar 15 ml. Dan saya pakai sirup rumah kopi ya. Kebetulan ini samplingnya ya, dan yang dijual. Kalau yang dijual ya kita produksinya itu kalau ada orderan baru kita buat. Tapi rasanya pasti enak ya. Nah, ini langsung dari saya sendiri yang buat untuk istilahnya untuk foundernya ya. Oke. Setelah itu kita tambah es batu. Jadi kita membuat isiannya ya. Isiannya sendiri itu tergantung basicnya. Apakah basic kopi, coklat, atau teh. Dengan memakai sirup ya, kita memakai sirup dari kami. Ini ya. Setelah isian kita buat ya, kita tunggu dulu. Jadi jangan buat toppingnya dulu ya. Topping itu nanti aja. Kalau isiannya udah ada di second atau di blender, baru kita akan buat toppingnya. Oke. Sekarang kita siapkan gelas atau gelas yang berbeda boleh, atau langsung aja di sini juga boleh. Nanti dia topping border bawah. Misalkan saya pakai red velvet ya. Nah, jadi topping border bawah sendiri itu tidak dia tidak masuk resep. Jadi dia itu sebenarnya hiasan, bukan resep ya. Jadi topping ini tergantung ya, kita mau pengennya saya mau buat red velvet milk ya, saya mau buat red velvet milk. Nah, otomatis red velvetnya itu mau masuk resep apa mau masuk resep atau mau masuk dalam topping oles ya. Saya ini aja karena ini buku ya. Kita pakai concentrated milk atau susu kental manis, mereknya bebas ya. Nah di sini saya hanya promo powdernya rumah kopi ya. Fungsinya dia ini untuk pengental ya. Jadi intinya kita buat topping powder bawah ini untuk mengentalkan ya. Lalu kita kasih susu cair. Jangan pakai air ya, kalau pakai air nanti tidak creamy nanti ya. Kita bikin aja sekitar 5 mili atau 10 mili. Takutnya nanti kalau terlalu encer, ya, dia nggak akan, dia cepat turun.
Ini aja udah encer ya, 5 mili, 10 mili tadi udah encer ini ya. Jadi topping oles ini sebenarnya tidak masuk resep, dia hanya sebagai hiasan. Jadi hiasan antara gelas itu tadi, karena ya kalau kita menghias gelas, mungkin basicnya itu kita bisa lihat jus apokat ya. Cupnya seperti ini ya, seperti ini kita bisa lihat jus apokat seperti ini. Dan olesannya jangan terlalu ke atas ya, kalau terlalu ke atas jelek. Nah, kita bisa mengolesnya seperti ini, kita hanya tinggal putar kayak orang ngecat ya, ngecat. Tapi ini bukan cat ya, ini powder rumah kopi ya. Di powder rumah kopi itu keunggulannya adalah dia powdernya sangat kental ya, warnanya pun ngejreng. Jadi dia tidak banyak primernya atau banyak ini ya, jadi kita lebih banyak ke flavornya. Nah, kalau sudah kita siapkan es batu. Nah, ini isian sudah kita buat ya, sudah kita buat, tinggal kita masukkan ke dalam es. Nah, sekarang seperti ini, dan isian langsung dituang. Nah, ini kebetulan kopi susunya adalah susu kokonat ya. Nah, ini topping bawah. Nah, jadi sebenarnya topping ini tidak masuk ke dalam resep, melainkan dia berdiri sendiri karena fungsinya adalah hiasan. Nah, ini ya, nah seperti ini bentuknya. Ini bentuknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat topping powder atas. Oke, difoto dulu. Enggak, apa ya? Atau di video. Sekarang kita akan buat topping powder atas ya. Oke. Jadi kalau kita misalkan membuat topping minuman seperti ini, coba difoto lagi sama orangnya. Nah, jadi kalau kita membuat minuman seperti ini, usahakan toppingnya itu, kalau toppingnya terang, tua ya, tua, gelap, berarti dasarannya terang. Kalau toppingnya terang, ya tua gini kayak merah, biru, atau ungu, hitam, itu dasarannya terang. Tapi kalau topping olesnya cerah kayak matcha, atau mango atau keju, maka otomatis dasarannya adalah gelap supaya kelihatan toppingnya ya. Oke, cara selanjutnya adalah kita topping powder atas. Oke, selanjutnya adalah topping powder atas. Nah, ini topping powder bawah ya, ini sudah turun. Sekarang kita topping powder atas. Oke, kita ambil gelasnya dulu ya, tapi gelasnya kena ada pasangin ya. Oke, topping powder atas ini saya maunya adalah taruh, misalkan saya mau taruh, saya tetap pakai susu ya, saya tetap pakai susu sama sirupnya rumah kopi. Oke, taruh, kita ambil 10 gram, tapi dia nggak bisa di gelas. Kenapa? Karena nanti turun ya. Oke, oh ya, sorry, saya buat isiannya dulu ya. Jadi kita buat isiannya dulu, shaker ya. Sama saya pakai 100 ml susu dan saya pakai sirup rumah kopi. Oke, saya pakai sirup strawberry ya. Saya pakai sirup strawberry, jadi ini sampling ya, jadi kita bisa 250 atau jadi nanti warnanya itu ungu ketemu merah ya. Saya pakai, oh sorry, ini sirup rose ya, sirup rose. Jadi nanti ungu ketemu merah, terus saya kasih gula cair, sirupnya 30, gula cairnya 15. Oke, nah, ya. Nah itu kasih batu. Sebenarnya warna yang bagus itu hitam ya, coklat. Karena kalau ungu ya masih kurang, masih terang ya. Jadi dia itu harus warna-warna gelap. Oke. Saya second dulu aja. Oke. Jadi ini kan kita membuat isian.
isiannya ini bisa kopi, bisa susu, bisa coklat, bisa teh. Saya basicnya itu ya. Ya, oke, sekarang kita buat olesannya. Kita pakai ini ya, pakai gelas, dan kita pakai powder ya. Powdernya ini dari rumah kopi, ya. Dari sirupnya dari rumah kopi, karena sirupnya kental, isinya banyak. Dan kita pakai powder dari rumah kopi, pakai powder Magnum. Jadi kita powder untuk hitam-hitam ini banyak, ada Magnum, ada Black Forest, dan lain-lain ya. Kita nggak hafal, 100 rasa. Oke, kita pakai powder Magnum, bisa pakai powder coklat kita juga bisa. Jadi kalau dikatakan cek pakai coklat blend, nah kalau coklat blend itu berarti coklat dark coklat dan sweet coklat dicampur jadi satu, namanya coklat blend. Dari sweet coklatnya itu ini, tapi ini kita pakai powder Magnum ya. Jadi bukan powder coklat ya. Ya coklat tapi coklat Magnum, bukan coklat yang sweet. Kita kasih concentrate milk atau susu kental manis sekitar 15 ml. Oke. Oke, sudah. Setelah itu kita aduk ya, aduk aja. Kan dia masih menggumpal ya. Kita tambahkan susu cair sedikit aja ya, sekitar 5 mili ya. Jangan banyak-banyak, takutnya nanti terlalu encer. Kalau misalkan masih kurang kental, jadi topping ini itu tidak masuk ke dalam resep ya. Ya ini berdiri sendiri, karena ini sebetulnya adalah menghias supaya minuman kita lebih menarik customer. Oke, harusnya kita pakai powder taro ya, karena saya pakainya sirupnya itu warna merah, jadi takutnya nanti tidak sinkron. Oke, setelah itu kita oles, kita gunakan spoon ya, sendok panjang. Kalau pakai sendok pendek takutnya nanti ini ya, dan kita oles di atasnya, di bibir gelas ya, secara full. Bibir gelas secara full. Dan kalau bisa kita ngolesnya itu, nah ini kental ini ya, pas bibirnya ya, karena kalau tidak pas bibir gelasnya atau permukaan gelas, takutnya dia ada takutnya nanti jelek. Jadi pas di bibir gelasnya, dan kita oles ya kayak orang ngecat prakarya ya. Mungkin kalau kita dulu pernah belajar prakarya kesenian, mungkin kita udah paham ya tentang cara menghias atau mengoles seperti ini. Ini full ya, tidak ada yang longgar. Nah ini full ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal tambahkan es batu ya, tinggal es batu. Jadi nanti coklat susunya nanti kelihatan ya. Kalau buat member kita, franchise ya, atau kemitraan kita mungkin sudah tahu ya. Yang mungkin buat pemirsa yang di rumah belum tahu. Jadi kalau kita sendiri itu buka paket usaha ya, ada 20 paket usaha, ada kopi, coklat, susu, teh, mocktail, signature drink, makanan juga ada, burger, toast, rice bowl, makanan lengkap sampai kiss ya. Kopinya juga ada kopi mesin, kopi manual, terus ada yang premium ya, pakai mesin besar, mesin kecil juga ada. Makanya kita sendiri juga membuka paket kemitraan, paket franchise langsung dari saya sendiri ya, karena kita buka franchise abal-abal ya, kita resmi, badan hukum, bayar pajak juga. Hanya kalau dibandingkan franchise lainnya yang mungkin dikatakan tidak bertanggung jawab, ya kita bertanggung jawab sampai benar-benar customer mengalami profit ya. Kita akan bantu konsultasi bisa ke grup bisa, dan kita akan update menu-menu
setiap bulannya ya, menu baru atau tidak hanya menu, kita juga update manajemen ya, lalu promosi, data dan lain-lain sampai aplikasi juga kita update. Oke, seperti ini ya. Jadi ini topping atas. Oke, dengan basic susu, dengan basic kopi atau coklat atau teh atau soda bukan, tapi basic susu ya, gampang buatnya di rumah. Oke, ini tadi, wah ini sudah turun ya, warnanya merah, ini coklat. Oke, ini difoto dulu nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan ke topping powder atas bawah ya. Jadi minuman seperti ini gampang mudah buatnya. Yang susah itu minuman mixology ya, atau cocktail bartender. Karena basic saya bartender, jadi bisa cocktail juga alkohol. Dan juga kita ada minuman ini. Jadi di PT Rumah Kopi Indonesia itu minumannya lengkap ya, spesialis di minuman dan spesialisnya lagi di kopi. Kita juga ada sekolah baristanya juga. Oke ya. Oke ya. Sekarang kita selanjutnya adalah topping atas bawah. Nah ini tadi topping bawah, sebelumnya topping atas, dan sekarang adalah topping atas dan bawah. Kita tetap pakai basic milk ya, tetap pakai susu. Oke, kita pakai second. Oke, kita pakai susu sekitar 100 ml ya, sudah nyimak sebelumnya 100 ml. Oke, pakai gelas ukur 100 ml. Nah, setelah itu kita akan kasih sirup rumah kopi ya. Kita pakai sirup coconut supaya ada rasanya 30 ml dan pakai gula cair 15. Dan setelah itu kita akan shaker ya, shaker dulu. Jadi kita buat isian karena topping itu tidak masuk. Karena topping itu tidak masuk resep. Oke, pakai atraksi boleh ya, biar iya. Oke, dan juga oke, nanti dulu ya. Sekarang kita buat topping olesnya. Nah, kita pakai powder rumah kopi ya. Taruh tadi sirupnya rumah kopi, sirup coconut. Ada yang 1 liter, ada yang 500, ada yang 250. Sekarang pakai powder taruh. Ya. Intinya kalau kita membuat sebuah produk atau memilih sebuah powder itu lihat dari basicnya juga ya, jangan sampai ya basicnya apa ya, misalkan basicnya bukan minuman bartender ya, takutnya nanti powdernya juga nggak enak. Kita yang pasti kita powdernya enak lah, karena powdernya saya sendiri ya yang menciptakan powder sirup ya, anak bar ya, bukan anak sales, bukan orang yang bukan basicnya. Oke, 10 gram powdernya rumah kopi cukup aja, dan kita kasih susu cair 5-10 ml ya, karena jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Oke, kita aduk di gelasnya. Oke, tapi kalau kelebihan powder rumah kopi apa? Karena powder rumah kopi ini powder premium dan bisa dibuat beraneka macam minuman ya. Kita ada 100 rasa dan bisa dimix dengan powder lain, misalkan kopi, coklat, susu, teh, milk atau mocktail, soda, alkohol juga bisa. Nah, maksudnya dimix ya, bukan. Ini powdernya free non alkohol ya, tidak ada alkoholnya, ini halal semua, tidak ada pemanis, tidak ada pengawet, tidak ada merkurinya juga tidak ada ya, karena ini murni kita pakai bahan-bahan alami. Oke, nah ini kita akan membuat apa ya namanya ya, coklat milk taro atau ya kasih nama sendiri lah ya. Oke, saya nggak terburu-buru ngoles, saya akan buat yang atas. Kalau topping bawah sudah, sekarang topping yang atas saya pakai coklat blend ya, saya pakai coklat blend.
atau saya pakai powder coklat juga bisa, yang penting dia gelap hitam. Bisa pakai Magnum atau Black Forest atau pakai coklat manis atau dark coklat juga bisa. Dan saya pakai concentrated milk atau susu kental manis. Biasanya kalau di lomba-lomba itu nggak boleh ya pakai kaleng kayak gini ya, jadi harus pakai botol kalau di lomba-lomba. Oke. Dan memang video ini untuk umum dan untuk para member franchise saya atau member toko rumah kopi atau PT rumah kopi atau rumah kopi gitu ya. Oke, ya. Sekarang saya aduk ya. Jadi ini 10 gram ini udah banyak ya. Tadi udah pas. Kadang ada paket itu 20 gram ya, 40 gram dan 20 gram 40 gram nggak terasa. Kalau dari rumah kopi 10 gram aja udah kerasa ya. Ya gelasnya juga lah, gelas yang kita pakai itu 16 onsis atau 14 onsis, tidak yang 22 onsis ya atau 12 onsis sudah. Oke. Sekarang caranya bagaimana? Ini topping bawah, ini topping atas. Sekarang caranya adalah kita waktunya memoles ya. Padahal dulu itu kalau saya masih di bartender itu belum ada, memoles sendiri itu belum ada. Ya ternyata kita langsung pakai garnish minuman ya, pakai lemon, pakai jeruk nipis atau pakai garnish lah ya, semacam garnish. Oke, yang bawah ini taruh, yang atas kita pakai apa tadi? Coklat, pakai coklat manis boleh, dan coklat boleh. Kita boleh tambahkan ini, nanti kalau tambah boba boleh, bisa, kalau mau tambah boba juga bisa, karena boba itu sebenarnya ini ya namanya siap. Jadi kita mau kasih boba atau cincau atau kasih. Oke, kalau sudah, sekarang waktunya kita moles yang atas. Oke, kita gunakan gelas lagi ya, yang ini lebih kecil. Oh, pakai lemon saucer ya, saucer. Oke, kita pakai saucer, kita oles atasnya dengan coklat. Ya kayak ngecat lah ya, kayak semacam orang ngecat tembok. Dan usahakan dia agak miring ya, yang bawah agak miring. Karena ini saya juga baru pertama kali nyoba ya, langsung live. Saya nggak pernah, saya hanya sistemnya itu hanya lihat aja, saya nggak pernah sebelumnya. Jadi kalau misalkan hasilnya kurang jelek ya mohon maaf, nah, saya belum pernah nyoba, jadi saya langsung aja ya lem untuk buatnya ya, karena juga namanya trainer ya, dia harus nih kalau rekan-rekan mau coba silakan ya. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi olesan saya. Oke, oles saya miring-miringkan terus, lalu saya kasih es batu ya, batu. Saya untuk mengganjal ya, mengganjal minuman saya. Oke, setelah itu saya tuang susunya. Boleh pakai coklat, bisa pakai susu, bisa pakai powder ya, bisa pakai milk tea atau mocktail. Nah, jadi coklatnya ini bukan kayak dalgona ya, melainkan dia olesan ya. Kalau dalgona itu layer, dia layer ya. Jadi kalau layer itu pastinya kalau dia layer itu sudah masuk resep. Kalau ini bukan layer dia. Oke, nah ini saya belum juga. Nah, ini hasilnya ya, coklat. Nah, seperti ini ya.
Ya, seperti di Google. Oke, jadi ini bedanya minuman topping. Ini topping atas, ini topping bawah, ya, sudah larut. Dan ini topping atas bawah. Ini topping atas bawah. Bisa bukan? Seperti ini. Pak, kalau tengahnya dikasih bisa topping atas, topping bawah, topping tengah bisa juga. Tapi kalau tengah kayaknya sulit ya. Jadi kalau tengah itu kita bisa pakai ini botol ya, pakai botol yang ujungnya itu ujungnya kerucut dipotong dikit, kita kasih topping tengah. Ya kapan-kapan lah, nanti saya akan buat videonya untuk topping tengah. Nah, atas bawah tengah, nanti kapan-kapan saya buatkan karena saya nyari botolnya dulu. Atau mungkin video ini saya sambung ya nanti lihat sampai selesai ya. Oke, ini ya. Makasih. Minumannya mau foto dulu, silakan difoto dulu sebelum saya akhiri. Oke, jadi intinya seperti itu ya, cara membuat topping bawah, topping tengah, topping atas bawah. Jadi benar bukan kalau di layer nanti beda lagi layer. Tapi kalau ini tidak masuk resep ya, dia masuk ke dalam hiasan ganis atau dalam menu itu bahan, metode dan presentasi. Jadi dia ini presentasinya apa? Topping bawah, topping atas bawah atau tanpa topping. Nah, dan kalau misalnya dia masuk ini namanya coklat apa ya? Ini sebenarnya es susu ya, es susu bukan coklat taro. Tapi ini basicnya susu ya, coconut. Tapi ada sirup coconutnya, jadi coconut milk. Nah, lalu dihias dengan ini. Jadi powder itu untuk topping itu hanya hiasan, bukan isian, ya. Karena ini atasnya coklat topping oles ya, bukan coklat dalgona, bukan, tapi oles. Oke. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tersinggung ya, mohon maaf sekali. Karena ini hanya untuk edukasi, membandingkan itu pasti sudah biasa ya. Oke, jangan lupa subscribe ya, subscribe channel kami Sony Wijaya Rumah Kopi Institute atau PT Rumah Kopi Indonesia. Dan jangan lupa ya, kalau mau kursus barista kami ada yang singkat, sekolah barista 1 tahun juga ada. Dan paket usaha kemitraan atau franchise juga ada, dan juga yang pasti ada powder, sirup, kopi rumah kopi ya, ada 100 rasa lebih dengan harga standar ya 60 sampai 75, karena ini memang powdernya asli ya, lebih ke original rasa, tidak banyak krimnya atau cuma pemakaian sedikit aja. 10 gram itu udah kerasa ya, 20 gram udah kerasa ya, 30 nggak sampai, kita hanya 10 sampai 20. Oke, terima kasih dari saya, Trainer Rumah Kopi Institute. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.